Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atin Arsali. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 3 kelas A dengan NIM 050103211013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah fikih terkait pengguguran hukuman yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kaidah fikih yang diampu oleh Bapak Basit Junaidi. Sebelum kita beranjak kepada pembahasan inti, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dua definisi atas hukuman dan juga pengguguran. Definisi yang pertama terkait hukuman. Yang kita ketahui bahwasanya hukuman merupakan suatu hal yang diberikan atau dilakukan untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan atau seseorang yang akan melakukan suatu tindak kejahatan. Dan selain itu, terdapat tujuan lain atas hukuman, yakni memelihara maqasid syariah. Maqasid syariah sendiri terdapat 5 hal. Yang pertama, jiwa, akal, keturunan, benda atau harta, dan yang terakhir yakni agama. Kelima hal ini kita harus jaga untuk mendapatkan kemaslahatan umat. Dan definisi yang kedua terkait dengan pengguguran yang berasal dari kata gugur. Kata gugur sendiri dari KBBI berarti tidak jadi, batal, atau sudah tidak berlaku lagi. Jika kita akumulasikan pengertian dari dua kata tersebut dalam gugurnya hukuman, maka berarti suatu keadaan di mana sanksi yang telah diberikan kepada pelaku perbuatan melawan hukum dapat terhindar dari sanksi tersebut dan dapat diganti dengan denda ataupun dapat dihapus secara keseluruhan. Kemudian, kaidah pengguguran hukuman. Kaidah dari pengguguran hukuman yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah sebagai berikut. Wadhaif al-hurma alaman sabatat aqobah alaihi summah sakoto, yang artinya orang yang berhak mendapatkan sanksi kemudian sanksi itu gugur karena ada suatu alasan, maka ia dikenakan denda dan dendanya dilipat gandakan. Contoh kasusnya nih, ada seseorang yang mencuri barang namun bukan pada tempat penyimpanan, maka ia tidak dikenakan sanksi potong tangan karena salah satu syarat hukum potong tangan adalah ketika si pencuri mengambil barang jika ada di tempat penyimpanan. Namun, hukuman yang diberikan diganti dengan hukuman denda yang dilipat gandakan sesuai dengan sebab dan unsur yang telah ditentukan. Selain itu, pengguguran hukuman memiliki sebab dan unsur. Unsurnya terdapat 5. Unsur yang pertama yakni terkait dengan paksaan atau dalam keadaan terpaksa. Kenapa dalam keadaan terpaksa itu sanksinya atau hukumannya dapat gugur? Karena seseorang tersebut, seorang pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan, tidak dari hatinya sendiri atau tidak dari niatnya sendiri untuk melakukan suatu kejahatan. Ada dorongan dari pihak lain untuk seseorang itu melakukan suatu kejahatan. Sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dipaksa dapat gugur atau dapat diringankan dan dapat pula dihapuskan secara keseluruhan. Kemudian, karena belum dewasa. Yang kita ketahui, orang-orang yang belum dewasa itu orang-orang yang di bawah umur, yang umurnya 18 tahun ke bawah atau yang belum balik. Kalau dalam Islam, orang yang belum dewasa itu orang-orang yang belum balik. Dan
Jika dalam hukum positif, orang-orang yang belum dewasa itu orang-orang yang di bawah 18 tahun. Mengapa dikatakan orang tersebut belum dewasa dan tidak dapat dikenakan hukuman? Karena akal pikiran mereka belum berkembang sedemikian rupa seperti kita saat ini. Dan kemudian karena mabuk di sini mabuk yang dipaksa, bukan mabuk yang karena sengaja dilakukan. Contohnya, jika ada orang mabuk karena dipaksa dalam keadaan dia diikat, kemudian dia dicekoki minuman keras sehingga ia mabuk, kemudian ia melakukan suatu kejahatan. Nah, hal tersebut yang dimaksud mabuk dengan terpaksa, bukan mabuk dengan sengaja. Jika orang tersebut melakukan mabuk dengan sengaja kemudian melakukan suatu tindakan kejahatan, maka orang tersebut tidak dapat bebas dari hukuman, tetap dikenai hukuman yang berlaku. Dan unsur yang keempat yakni gila atau al-junnu. Nah, kita tahu bahwasanya orang gila merupakan orang-orang yang tidak memiliki akal sehat, sehingga tidak dapat dikenai hukuman baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Dan yang kelima yaitu syubhat. Syubhat sendiri merupakan suatu ketidakjelasan atau banyaknya kontradiksi simpang siur atas pendapat ulama dari hadis ini, sehingga banyaknya pendapat atau banyaknya kontradiksi atas suatu hal sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan. Hal tersebut juga dapat menggugurkan hukuman. Dan ada sebab-sebab secara umum dari pengguguran hukuman. Yang pertama, karena wafatnya si pelaku. Nah, wafatnya si pelaku ini dapat gugur. Karena apa? Karena pelaku sudah wafat, namun dapat juga digantikan dengan denda, dan denda ini dapat dilimpahkan kepada keluarga si pelaku walaupun pelaku tersebut sudah keadaan meninggal dunia atau wafat. Dan yang kedua yakni pemaafan. Nah, pemaafan sendiri dilakukan oleh dua belah pihak. Pelaku dimaafkan oleh korban dan korban memaafkan pelaku. Hal tersebut dapat menggugurkan hukuman bagi sang pelaku. Dan yang ketiga karena kadaluarsa atau melampaui batas waktu tertentu. Kemudian perdamaian. Perdamaian ini hampir sama dengan pemaafan yang dilakukan oleh dua pihak antara pelaku dan juga korban. Dan yang taubat. Taubat ini dilakukan oleh pelaku kepada sang penciptanya guna untuk memaafkan segala kejahatan yang telah dilakukan. Namun, jikalau pelaku melakukan taubat namun tidak melakukan suatu perdamaian atau pemaafan kepada sang korban, maka dapat juga dikenakan suatu hukuman sebab adanya syubhat. Syubhat yakni ketidakjelasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bisa kalian kritik yang membangun atas yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.